pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Oke anak-anakku, kita lanjut ya ke subbab terakhir dari bab persamaan trigonometri, yaitu apa? Bagaimana sih kita menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuk kuadrat? Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuk kuadrat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dimana nanti di sini A dan B, koefisien A dan B atau variabel X-nya ini dia berubah menjadi trigonometri, entah itu sin, cos, tangen ataupun sekan, kosekan maupun kotangen. Maka penyelesaiannya, langkah pertama, kita harus mengubah terlebih dahulu ke bentuk persamaan kuadrat dan memisalkan baik itu sin, cos maupun tangennya dalam bentuk variabel tertentu. Nah, setelah kita ubah, langkah berikutnya adalah kita menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat gitu ya. Kita faktorkan, kemudian kita cari penyelesaiannya. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Misalkan di sini kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Nah, maka dalam penyelesaiannya, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Nah, langkah yang pertama, karena di sini persamaan trigonometri ini sudah dalam bentuk sinus semuanya ya, sin kuadrat X dan sin X, maka yang kita misalkan adalah sin X-nya. Nah, kita misalkan sin X sama dengan P. Boleh dengan variabel yang lain, A, B, C, dan seterusnya. Nah, ketika sin X sama dengan P, maka persamaan trigonometri ini berubah menjadi persamaan kuadrat, yaitu 2P kuadrat min P sama dengan 0. Nah, kemudian langkah kedua, ketika sudah membentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan. Di sini 2P kuadrat min P tanpa ada konstanta, sehingga cara pemfaktorannya tinggal kita keluarkan salah satu P-nya. Sehingga menjadi P kali 2P min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh P sama dengan 0 atau 2P min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh P-nya 0 atau P-nya sama dengan setengah. Nah, karena di sini masih dalam bentuk P ya, maka langkah berikutnya, langkah yang ketiga, kita kembalikan ke pemisalan awal, karena yang kita cari X bukan P. Nah, kita kembalikan. Karena sin X sama dengan P, maka yang pertama kita ambil dulu P sama dengan 0, sehingga sin X sama dengan 0. Nah, ini kembali ke persamaan sinus. Kita cari nilai sin yang sama dengan 0, yaitu siapa? Sin 0. Sehingga alfanya sama dengan 0. Sehingga untuk mencari X-nya sama dengan X sama dengan 0 derajat plus N kali 360. Nah, kita masukkan aja N sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 0 derajat. Memenuhi ya, karena syaratnya X antara 0 sampai 360. Kemudian untuk N sama dengan 1, maka diperoleh X-nya sama dengan 360. Ini juga memenuhi. Kemudian untuk N sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 720. Karena di sini di luar dari syarat X, maka tidak memenuhi, sehingga kita stop. Oke ya. Nah, ini untuk P sama dengan 0. Selanjutnya, untuk di kuadran yang kedua, karena di sini nilai positif ya, maka X sama dengan 180 min 0 plus N kali 360, sehingga N, kalau N-nya 0, maka X-nya diperoleh 180, dia memenuhi.
Kalau N sama dengan 1, maka X-nya diperoleh 540 derajat, tidak memenuhi. Nah, berarti sudah kita dapatkan ada 3X sebagai penyelesaian. Apakah sudah selesai? Belum, karena di sini masih ada P sama dengan setengah. Nah, maka kita lanjut ya. Untuk P sama dengan setengah, maka karena P sama dengan sin X, maka sin X sama dengan setengah. Dan nilai sin yang bernilai setengah itu berapa? Sin 30. Sehingga di sini kita dapatkan alfanya sama dengan 30. Nah, kita masukkan ya. Di kuadran pertama, maka X-nya sama dengan 30 plus N kali 360. Untuk N sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 30 derajat, memenuhi. Kemudian untuk N sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 390 derajat. Dan ini tidak memenuhi, maka stop. Kita lanjut ke kuadran yang kedua, karena di sini nilai sin-nya positif. Maka X sama dengan 180 min 30 plus N kali 360, sehingga diperoleh X sama dengan 150 plus N kali 360. Nah, kita substitusikan. Untuk N sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 150 derajat, memenuhi ya. Nah, kemudian untuk N sama dengan 1, maka X-nya diperoleh 510 derajat, dan ini tidak memenuhi. Sudah selesai. Nah, dari sini kita dapatkan ada berapa nilai X yang memenuhi. Ada 5X yang memenuhi. Maka kita tulis dalam himpunan penyelesaian urut dari nilai yang paling kecil. Berapa aja? 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X min 3 sin kuadrat X plus 3 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 360. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di persamaan trigonometri ini ada gabungan antara cos dan sin, sehingga kita harus merubahnya supaya muncul sama-sama cos atau sama-sama sin, gitu ya. Nah, maka bagaimana cara merubahnya? Ya, kita ingat identitas trigonometri. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, sehingga kalau kita pengen merubah cos kuadrat X, maka kita ubah menjadi siapa? 1 min sin kuadrat X. Atau seandainya yang kita ubah itu sin kuadrat X-nya, maka kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Nah, nanti tergantung kalian ya, yang mau diubah itu yang cosnya atau sinnya. Tapi karena di sini cos kuadrat X-nya itu koefisiennya 1, maka alangkah lebih mudahnya jika yang diubah itu adalah cos kuadrat X-nya. Nah, kalau kita ubah jadi gini ya. Maka berubah, cos kuadrat X diubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Min 3 sin kuadrat X plus 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada min sin kuadrat X, min 3 sin kuadrat X. Sama-sama sin kuadrat, maka koefisiennya bisa kita jumlahkan. Min 1 sama min 3 menjadi min 4 sin kuadrat X. Kemudian konstantanya 1 plus 3 menjadi plus 4. Nah, barulah sampai sini kita misalkan sin X-nya kita misalkan sebagai P. Maka persamaan ini berubah menjadi min 4P kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, karena di sini persamaan kuadratnya bentuknya 4P kuadrat plus 4, tidak ada variabel P-nya ya. Maka langkah pemfaktorannya tinggal kita pindah
aja ya, sama-sama ada angka 4-nya. Kita keluarkan sehingga diperoleh min P kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, tinggal kita pindah aja satunya ke ruas kanan jadi min 1, sama-sama negatif kita kalikan min 1 semuanya sehingga diperoleh P kuadrat sama dengan 1. Nah, maka kalau kita mencari nilai P-nya, maka sama dengan plus minus 1, atau P sama dengan 1, atau P sama dengan min 1. Jadi ada dua nilai P. Nah, langkah selanjutnya kita kembalikan ke pemisalan awal, di mana P tadi adalah sin X. Yang pertama dulu, P sama dengan 1, maka sin X-nya sama dengan 1. Sin yang bernilai 1, alfanya berapa? 90. Sehingga karena di sini positif, dia di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, di kuadran 1, X sama dengan 90 plus N kali 360. Maka kalau kita masukkan N sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 90 derajat. Memenuhi ya, karena syaratnya X antara 0 sampai 360. Nah, kemudian untuk N sama dengan 1, maka X sama dengan 450 derajat. Tidak memenuhi, maka kita stop. Kemudian, karena positif kita di kuadran 2 juga, maka diperoleh X sama dengan 180 min 90 derajat ditambah N kali 360 derajat. Maka diperoleh X sama dengan 90 derajat plus N kali 360 derajat. Sama ya, kayak yang di atas ya. Nah, diperoleh X-nya sama dengan 90 yang memenuhi. Nah, ini untuk P sama dengan 1. Berikutnya kita lanjut. Untuk P sama dengan min 1, maka sin X-nya sama dengan min 1. Ingat, karena di sini tandanya negatif, maka nilai sinus itu berada di kuadran 3 dan 4. Nah, kemudian yang bernilai 1 itu adalah sin 90. Maka nanti alfanya kita pakai berapa? 90. Nah, kita ambil ya di kuadran 3. Maka X sama dengan 180 plus 90 derajat plus N kali 360 derajat. Kalau N sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X sama dengan 270 derajat. Memenuhi ya. Nah, kalau N sama dengan 1, diperoleh X-nya 630 derajat. Nah, ini karena di luar batasan ini, maka tidak memenuhi. Stop ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang di kuadran 4 karena sinus negatif. Di kuadran 4 relasinya bagaimana? 360 min alfa. Lah, alfanya di sini 90. Maka X sama dengan 360 min 90 derajat plus N kali 360 derajat. Nah, diperoleh X sama dengan 270 derajat plus N kali 360. Nah, ini sama ya kayak yang di kuadran 3. Kalau kita masukkan N sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 270 derajat. Kalau N-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 630 derajat. Tidak memenuhi. Maka stop. Nah, dari sini kita dapatkan ada berapa himpunan penyelesaian yang memenuhi. Ada 4. Nah, karena sama, maka kita tulis salah 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Semoga bisa dipahami ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.